Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kumalasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif. Yang pertama kali saya lakukan yaitu saya melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDN 1 Rengas. Di sini saya menampilkan beberapa materi tentang disiplin positif. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya di sini untuk mendengarkan saya presentasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next slide. Dalam konsep inti budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Di sini yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, 3 nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan 8 segitiga resolusi. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu dengan merujuk pada pendekatan pendidikan yang fleksibel, berpusat pada murid, memanfaatkan teknologi seperti sesuai dengan filosofi KHD, pendidikan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini masuk ke dalam pemanfaatan teknologi terkini, sehingga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berdiferensiasi. Disiplin positif. Nah, disiplin positif ini pendekatan yang berfokus pada pengembangan perilaku yang baik melalui cara mendukung, menghormati, dan konstruktif. Nah, kemudian metode ini bertujuan untuk membangun hubungan saling menghormati antara guru, peserta didik, dan wali murid. Next, Pak. Nah, contoh kebajikan institusi. Di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian untuk IBO, Primary Years Program, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, dan mandiri. Kemudian untuk keterampilan hidup, anak-anak bisa dapat dipercaya, pendengar yang aktif, dan tidak merendahkan orang lain. Next, Pak. Kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Jika anak-anak tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, pasti nanti di sekolah juga membuat ulah, gitu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Next, Pak. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, ini sesuai dengan makanan, tempat tinggal, kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, kemudian penguasaan kebebasan dan kesenangan. Kadang-kadang anak-anak yang kita anggap nakal itu pasti punya ada masalah sesuatu di belakangnya. Mungkin itu dia ada karena broken home, jadi rasa sayangnya kurang, atau mungkin penguasaan dia ingin merasa kayak bos di kelas. Next, Pak. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ada menghukum, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini sifatnya negatif Bapak Ibu, jadi usahakan untuk tidak memberi hukuman kepada anak, tapi kita cari dulu lah kenapa anak tersebut melakukan suatu perbuatan tersebut. Kemudian konsekuensi ini bisa bersifat positif dan negatif. Kemudian untuk restitusi, nah restitusi ini solusinya yang kita lakukan jika anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Next, Pak. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan, ini termasuk motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik yang ada di dalam diri itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, sebelum melakukan pembelajaran di awal semester, kita harus membuat keyakinan kelas.
apa, bukan peraturan kelas. Next Pak. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Berupa pertanyaan universal dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit akan keyakinan. Contohnya keyakinan kelas itu datang tepat waktu, kemudian jujur dalam ulangan. Ada lagi tadi yang dibuat di kelas saya itu tidak boleh buang sampah sembarangan. Next Pak. Kemudian segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini Ibu, Bapak Ibu, jika murid kita melakukan suatu kesalahan, kita sebaiknya menggunakan restitusi, segitiga restitusi untuk menentukan mereka itu kesalahan itu apa. Kenapa kok mereka berbuat seperti itu? Kita menggunakan restitusi, segitiga restitusi ini. Next kanan. Nah, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini kebutuhan yang tidak terpenuhi, makanya mereka melakukan suatu kesalahan. Next Pak. Nah, oke. Cukup sekian dan terima kasih presentasi saya hari ini. Jika ada kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah PowerPoint beberapa materi yang saya sampaikan kepada rekan-rekan guru di SDN 1 Beringas dalam penyebaran pemahaman disiplin positif. Setelah melakukan penyebaran terhadap rekan-rekan guru, saya melakukan penerapan pemahaman kepada siswa tentang pembuatan keyakinan kelas. Di sini saya bersama dengan siswa kelas 5 melakukan pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Sakit ya mungkin. Oke anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Sekarang sebelum pelajaran dimulai, saya mau membuat keyakinan dulu. Keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas ini kita buat bersama untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Jadi yang membuat itu kalian sendiri. Nanti saya akan merangkum keinginan kalian itu apa, keinginan dan harapan kalian di kelas itu apa. Ada yang tahu contoh keyakinan kelas itu apa? Katakan. Datang tepat waktu. Baik Mas. Hormati guru dan teman. Hormati guru dan teman. Dengarkan penjelasan guru. Nah, oke, bagus. Sekarang coba kalian tuliskan 3 saja keyakinan kelas menurut kalian itu seperti apa? Silakan kalian tulis 3 saja keyakinan kelas yang ingin kalian buat itu seperti apa.
Jangan lupa tulis nama kalian, oke? Jika sudah, silakan kalian tempel di papan sebelah utara. Silakan. Sana Mbak, agak sini. Nah, oke, silakan yang mau nempel. Bergantian ya, bergantian. Bawahnya Mbak Vina, bawahnya saja. Oke. Gak apa-apa jatuh. Bawahnya. Oke, sekarang kita baca kira-kira kelas yang sudah kalian buat. Di sini ada jujur dalam ujian, hormati guru dan teman, datang tepat waktu. Nah, jadi nomor satu ini apa anak-anak? Kebanyakan datang tepat waktu. Jam berapa berarti? Jam 7 sudah harus ada di kelas karena sudah bel. Yang kedua, ini ada hormati ibu guru dan teman. Hormati ibu guru dan teman sama. Jadi apa? Hormati guru dan teman. Guru dan. Setelah melakukan pembuatan keyakinan kelas, saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Di sini saya bersama dengan 3 murid saya melakukan adegan untuk melakukan penerapan segitiga restitusi. Mbak Novi, kenapa kamu bertengkar sama Mbak Asa? Karena dia mau sama saya. Kamu pasti marah ya? Terus apa yang kamu lakukan? Memukul kepalanya. Memukul kepalanya Mbak Asa. Kira-kira sakit nggak kalau kepalanya itu dipukul? Sakit. Terus Mbak Asa merasa apa ketika dia kamu pukul? Terus Mbak Asa merasa sakit. Merasa sakit terus nangis. Iya dong. Saya tanya kenapa tuh kok kamu tiba-tiba itu Mbak Asa kamu pukul? Karena dia menolakkan orang tua saya. Sebelum menolakkan orang tua kamu kenapa? Ada sesuatu sebelumnya itu? Dia mengelari saya karena saya nggak tahu saya kemana. Kayaknya tidak pernah dikerjakan sama Mbak Novi ya. Seharusnya PR itu ya karena Mbak Novi dikerjakan. Terus bukan tepat waktu ya toh. Baik, terus kesepakatan kelas, kita kan sudah buat kesepakatan kelas kan? Nah, kira-kira berkenal sama teman itu boleh nggak? Nah, nggak boleh berkenal sama teman. Kita harus saling menghargai teman. Kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Minta maaf kepada Asa. Minta maaf ke Mbak Asa. Gimana kamu minta maaf ke Mbak Asa? Siapa saya minta maaf karena sudah memukul kepala kamu. Memukul kepala kamu. Kira-kira sakit nggak kalau memukul kepalanya itu? Sakit. Kamu tadi juga dipukul nggak sama Mbak Asa? Harus nggak? Iya. Sakit nggak kira-kira? Sakit. Oke, sakit. Kalau itu kalau kamu sudah minta maaf ke Mbak Asa, kira-kira Mbak Asa mau nggak maafkan kamu? Iya mau. Pasti mau kalau maafkan kamu. Nanti pulang sekolah sudah minta maaf ke Mbak Asa, terus baikan lagi ya. Jadi sudah nggak perlu diulang lagi ya, mau teman lagi, mau teman lagi. Iya. Baik, terima kasih. Mbak Asa, kenapa kok sampai tadi bertengkar sama Mbak Novi? Karena aku mengajak nama orang tuanya Mbak Novi. Kenapa kamu mengajak nama orang tuanya Mbak Novi? Pasti ada sesuatu kan? Soalnya dia tak mengerjakan PR. Dia nggak mengerjakan PR. Iya sih, benar-benar kan Mbak Novi itu salah kalau tidak mengerjakan PR dan sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya kan? Iya. Tapi seharusnya sampean ya jangan mengejek dia dengan panggil orang tua kan itu nggak boleh Mbak Asa. Itu kan sudah disebutkan di kesepakatan kelas kita kan nggak boleh.
kumpul sama Mbak Novi? Manis. Sakit nggak? Sakit. Terus sampai dari juga nggak ke Mbak Novi? Iya. Terus sakit nggak Mbak Novi? Sakit. Sama-sama nangis? Iya. Terus tindakan sampean apa nanti setelah ini? Minta maaf Mbak Novi. Minta maaf ke Mbak Novi. Kira-kira Mbak Novi mau nggak maafkan sampean? Mau. Mau. Nanti habis ini sudah minta maaf ya Mbak Novi. Baikkan ya ketemu lagi. Nggak perlu bertengkar lagi. Terus nggak perlu apa lagi? Gak perlu mengejek nama kakak. Nah itu yang penting. Nggak perlu mengejek nama orang tua ya. Ya sudah habis ini sudah minta maaf. Oke? Mas Gilang, kamu pasti punya masalah ya? Iya. Kenapa kok setiap mengerjakan tugas kami itu online turun, terus tugas-tugas ada yang tidak dikerjakan? Kenapa? Kan gurunya nggak mau belajar. Kenapa di rumah nggak mau belajar? Ada apa? Ada masalah apa? Main HP. Nah itu yang membuat kamu nilainya jadi turun. Boleh kamu main HP dulu, tapi jangan keterusan. Ada waktu untuk belajar. Bisa dimengerti? Bisa. Dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, kira-kira apa yang telah kita sepakati? Kita harus apa? Biar belajar. Biar belajar, terus selalu mengerjakan PR dan mengirim tugas tepat waktu. Iya benar. Kira-kira kamu ingin menjadi apa nantinya? Kok nggak tahu kamu cita-citanya jadi apa? Jadi apa Mas Gilang? Polisi, apa tentara, atau mungkin dokter? Jadi apa? Jadi dokter. Nah, kalau kita kamu ingin jadi dokter, berarti kamu harus apa? Biar belajar supaya nilaimu baik, kamu dapat ilmu yang banyak. Besok lagi tugasnya dan PR dikerjakan tepat waktu ya, supaya dapat nilai yang baik. Bisa dimengerti? Sudah, terima kasih. Setelah saya melakukan penerapan segitiga restitusi, saya juga melakukan refleksi dari siswa saya, sehingga saya paham akan kemauan siswa saya. Mengikuti saya membuat selalu rajin belajar dan giat belajar dan apa? Mengumpulkan kecepatan waktu. Dan kita juga tentang apa? Kita tetap di masa depan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari arsip nyata saya maupun sertifikat tentang budaya positif. Semoga bermanfaat dan terima kasih.